Apa kabar? Berjumpa dengan saya kembali dengan Fernando Sinaga. Saya mengajak Anda untuk bernyanyi, kemudian berdoa, bahkan kita boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Amin. Kami sujud di kakimu. Kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah negeri tercinta. Sinari dengan belas kasih-Mu, dengar doa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan kasih-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Amin. Nah, saya akan sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan dengan topiknya adalah arti padang gurun yang sebenarnya. Ambil Alkitab saudara. Ya, kita baca firman Tuhan sama-sama. Topiknya adalah arti padang gurun yang sebenarnya. Disesuaikan dengan kondisi saat ini, Anda mungkin banyak bertanya-tanya tentang situasi krisis global. Bahkan karena virus corona begitu banyak ekonomi, bahkan keluarga-keluarga mengalami dampak yang sangat besar. Tapi hari ini sebagai umat percaya, saya mengajak Anda untuk melihat dari paradigma yang berbeda. Paradigma yang berbeda. Nah, ada arti dari masalah. Ada arti dari padang gurun yang sebenarnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa padang gurun dalam Alkitab berbicara tentang kesusahan, berbicara tentang penderitaan, atau tempat untuk menebus dosa. Tapi hari ini kita lihat dari pandangan Alkitab. Apa sebenarnya arti dari padang gurun? Apa arti sebenarnya dari setiap masalah yang saudara hadapi?
Padang gurun yang dilewati bangsa Israel bukan karena satu kesalahan mereka, bukan karena kekeliruan, melainkan karena pimpinan Allah sendiri. Nah, hari ini saya menantang Anda, mengajak Anda untuk membuka Alkitab. Ulangan 8. Yes. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 11 dan 18. Ulangan 8 ayat 11 dan 18. Saya baca untuk saudara. Ulangan 8, 11 sampai 18. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobanya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, ayat 18, perhatikan. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya, haleluya. Hari ini mari kita lihat Alkitab. Ulangan 8 ayat 11-18 berkata bahwa Tuhan yang membawa bangsa Israel melewati padang gurun untuk apa? Berbuat baik pada akhirnya. Tujuan dari padang gurun, tujuan dari masalah, tujuan dari persoalan, tujuan dari yang Anda alami hari ini, the end of the situation adalah berbuat baik kepada saudara pada akhirnya. Nah, Pengkhotbah 7 ayat 8 berkata, jangan menilai sesuatu dari awal atau pertengahan jalan waktu Tuhan sedang memproses kita. Jangan menilai padang gurun dengan ular dan kalajengkingnya. Jangan menilai situasi krisis ini dengan corona, dengan virus, dengan krisis. Sebaliknya, di balik padang gurunlah Tuhan banyak menyatakan mukjizat demi mukjizat yang luar biasa. Perhatikan yang terjadi. Roti mana, ya, tiang awan, tiang api, air yang keluar dari gunung batu yang keras, bahkan batu yang tidak rusak, baju yang tidak rusak, bahkan kaki mereka tidak mengalami bengkak selama berapa? 40 tahun. Nah, kemenangan ini terjadi karena Tuhan. Banyak terjadi, bahkan peperangan yang melewati, mereka menang. Dalam Keluaran 13 ayat 17-22, saya baca saudara. Keluaran 13 ayat 17. Kita baca firman Tuhan. Keluaran 13 ayat 17 dan 22. Keluaran 13, 17, 22. Demikian firman Tuhan. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan berkata,
Jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar. Perhatikan, ada kata berputar, bukan berputar-putar. Sekali lagi saya baca ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ayat 19. Musa membawa tulang-tulang Yusuf sebab tadinya Yusuf telah menyuruh orang anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulang dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam setiap hari. Perhatikan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya, haleluya. Allah berkata bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel untuk berputar, bukan untuk berputar-putar. Ayat 17 berkata, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Lalu bangsa Israel dipimpin berputar ke padang gurun melalui laut Teberau. 18. Tuhan tahu akhir segala sesuatu dari awalnya. Jalan Tuhan seringkali bukan jalan yang paling dekat atau enak. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Jalan Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Jalan Tuhan apapun kondisinya, jalan Tuhan yang terbaik. Kalau bangsa Israel pada akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, itu karena apa? Kesalahan mereka sendiri. Bangsa Israel tidak taat kepada firman Tuhan untuk maju mengambil tanah perjanjian. Nah, hari ini kita akan belajar, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun. Tujuan bangsa Israel melewati padang gurun adalah, yang pertama, kita lihat, untuk bangsa Israel merendahkan hatinya. Saya baca Ulangan 8 ayat 2. Untuk merendahkan hatimu. Nah, dengan jelas dikatakan dengan jelas, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Seringkali ketika saudara dan saya, mungkin manusia pada umumnya, ketika menghadapi masalah, mereka beranggapan Tuhan tidak membela mereka. Tuhan tidak melindungi mereka. Hari ini kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Ulangan 8 ayat 2. Rendahkanlah hatimu. Situasi apapun, ini waktunya para pemimpin, para pengerja, para jemaat. Mari sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun situasinya. Yang kedua, tujuan bangsa Israel melewati padang gurun adalah membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 3, ya. Ini mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat 5 di situ tertulis. Jadi, saudara, padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan yang kita alami ketika kita berbuat dosa. Padang gurun adalah tempat di mana kita diproses. Saya percaya virus corona diizinkan Tuhan juga untuk mengizinkan
Saudara diproses Tuhan, ditampi oleh Tuhan. Tuhan memimpin kita melalui padang gurun untuk kebaikan kita. Dan di sanalah tempat yang terbaik bagi kita. Saya percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Dia mempunyai panggilan kuat untuk saudara. Dia punya panggilan kuat untuk kita. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah ini, ingat, ada 3 tujuan Israel melewati padang gurun. Ada 3 tujuan saudara menghadapi persoalan, menghadapi krisis ini. Yang pertama, agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, agar kita benar-benar tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bukan tergantung pada manusia. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang ketiga, biar kita dengar-dengaran. Karena apa? Tuhan sedang mengajarkan sesuatu. Pribadi lepas pribadi. Hal ini juga bisa dilihat dalam Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis tumbuh besar di padang gurun, menjadi kuat, baik dan dalam tubuh dan roh. Saya baca Lukas 1 ayat 80. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lalu Lukas 4:1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kata dibawa di sini dalam artinya adalah dipaksa, tanda kutip. Roh Kudus yang maksa Tuhan Yesus pergi ke padang gurun. Lihat, di padang gurun Yesus dicobai. Tapi lihat, akhirnya menang, mengalahkan cobaan-cobaan iblis. Kita tahu, seorang Yohanes Pembaptis, seorang Tuhan Yesus juga menghadapi padang gurun. Tapi lihat, in the end of the story, akhir dari seluruh kebenaran ini, Yohanes Pembaptis menjadi kuat baik dalam tubuh dan roh. Bahkan Tuhan Yesus dapat menang. Katakan menang. Ya, Tuhan Yesus menang mengalahkan cobaan-cobaan iblis. Hari ini saya percaya, melalui virus apapun, bakteri apapun, melalui masalah apapun, saya percaya di akhir dari situasi ini kita pasti mengalami kemenangan, pasti mengalami mukjizat, pasti mengalami pembelaan Tuhan bagi saudara yang taat kepada Tuhan melewati padang gurun. Puji nama Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa dan saya akan berdoa saudara. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah keluarga tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami. Hamba berdoa untuk seluruh kami yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, Engkau sudah mengajarkan bangsa Israel bahwa Tuhan yang mengizinkan bangsa-Mu melewati padang gurun. Hari ini kami percaya, melalui padang gurun yang Engkau izinkan, mungkin melalui virus corona atau mungkin melalui krisis global ini, Engkau meminta kami untuk merendahkan diri. Kemudian agar kami untuk selalu ikut akan perintah Tuhan. Apa kata Tuhan? Bahkan kami percaya Tuhan sedang mengajar kami. Di balik ini semua kami percaya Tuhan akan memberikan kemenangan, mukjizat atas kami. Aku berdoa untuk seluruh
Teman-teman, saudara-saudara yang melihat video ini, diberkatilah hidup kami. Diberilah masa depan yang cerah. Kami percaya oleh kekuatan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan. Semua kami yang mendengar video ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, dapat melewati padang gurun, dapat melewati krisis global, dapat melewati situasi yang sangat dahsyat ini. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami menerima belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.